Selamat pagi, berkah dalam. Jumpa lagi dengan pembelajaran di kelas 4. Nah, bagaimana kabar kalian di rumah? Dan yang pasti harus tetap semangat belajar dari rumah. Tidak boleh putus asa. Dan yang terpenting lagi, harus tetap jaga kesehatan dari rumah. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Dan yang pasti, jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk tetap memakai masker. Nah, anak-anak, pada tema kita untuk kali ini, kita akan belajar bersama tentang tema 6, subtema yang kedua, yaitu tentang IPS dan PPKN. Nah, mari kita ikuti materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu tema 6, subtema 2 tentang bagian PPKN dan IPS. Nah, yang pertama adalah bagian PPKN. Di sini kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk. Dan kemajemukan Indonesia dibuktikan dengan adanya keragaman suku bangsa yang tersebar, baik dari Sabang maupun sampai Merauke. Dan keunikan pada tiap-tiap daerah itu memiliki keunikan tersendiri, yaitu keunikan setiap suku dan kebudayaan dapat dijadikan sebagai identitas suatu daerah. Nah, berikut adalah beberapa contoh keragaman budaya di Indonesia. Dan di sini Ibu ambil dari buku kalian. Ya, dan untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mempelajari atau mungkin melihat yang ada di internet atau mungkin membaca punya buku yang lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi. Atau mungkin bisa dicari di Google, anak-anak ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu dari Provinsi Sumatera Utara, daerah Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Nah, di sini adalah masing-masingnya, yaitu dari Maluku Utara ada suku Ternate dan Tidore. Dan tariannya yaitu tari Cakalele. Untuk rumah adatnya adalah rumah Baileo. Dan lagu daerahnya adalah Borero dan Moluku Kieraha. Itu dari Maluku Utara. Nah, berbeda lagi dengan daerah istimewa Yogyakarta. Yaitu sukunya adalah suku Jawa. Tarinya adalah tari serimpi. Rumah adatnya adalah rumah joglo. Dan lagu daerahnya adalah Pitik Tukung dan Suwe Ora Jamu. Nah, ini seperti yang tadi Ibu sampaikan adalah contoh keberagaman, beberapa contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, dari keberagaman ini, bagaimana sikap kita sebagai warga negara? Apa yang harus kita lakukan? Nah, dan yang pasti, kita harus bersyukur, ya, bersyukur atas keberagaman yang ada di Indonesia. Dan bentuk keberagaman itu tadi bukan hanya bentuk keberagaman berupa suku ataupun budaya, tetapi Indonesia memiliki beberapa bentuk keberagaman yang lain. Nah, di antaranya adalah keberagaman agama. Bahwa kita ketahui pada negara kita ini, yaitu negara Indonesia, memiliki keberagaman agama, mulai dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Konghucu. Selain keberagaman agamanya, tentu juga memiliki keberagaman tempat ibadahnya, kitab sucinya, hari besarnya juga beragam. Dan masing-masing agama memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Berikutnya adalah keragaman kesenian. Nah, kesenian di sini meliputi
seperti seni musik, seni rupa, dan seni arsitektur. Dan yang terakhir adalah keragaman sistem sosial dan kekerabatan, seperti sistem patrilineal dan matrilineal, dan sistem kekerabatan terah. Nah, sistem kekerabatan terah ini ada di daerah Jawa. Dan apa itu sistem patrilineal dan matrilineal? Nah, sistem patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur keturunan berasal dari pihak ayah, yang artinya mengikuti garis keturunan yang ditarik dari ayah. Itu patrilineal. Nah, sedangkan matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan yang berasal dari pihak ibu. Jadi matrilineal ini mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Nah, sekarang bagaimana sikap kita untuk menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia? Nah, yang pasti kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keragaman kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Yang kedua, keragaman kebudayaan yang dimiliki harus dipelihara dan dijaga dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk melestarikan kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, ya, terutama di setiap daerah, perlu disikapi dengan semangat berbineka tunggal ika. Nah, masih ingat kan artinya Bhinneka Tunggal Ika? Iya, betul sekali. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya kan? Nah, berikutnya. Contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman suku dan budaya. Nah, contohnya apa di sini? Yang pertama, menghargai keragaman suku dan budaya teman. Kemudian memberikan pujian dan apresiasi atau penghargaan terhadap kebudayaan daerah lain. Dan yang ketiga, ikut serta mempelajari suku bangsa yang ada di Indonesia serta kebudayaan daerah lain seperti tarian, kemudian lagu daerah, rumah adat, pakaian adat, dan masih banyak yang lain. Yang keempat adalah ikut serta melestarikan kebudayaan daerah sebagai wujud rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan tidak hanya dilakukan dengan sikap yang positif, tetapi juga menghindari sikap negatif yang memicu perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sikap negatif itu sikap yang apa saja? Yang pertama, sikap negatif yang pertama adalah chauvinisme. Chauvinisme adalah sikap cinta tanah air yang berlebihan. Itu chauvinisme. Kemudian apatis. Nah, apatis di sini adalah sikap acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian egois adalah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak memedulikan orang lain. Yang keempat, etnosentrisme adalah sikap yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Dan sikap ini biasanya disertai dengan pandangan meremehkan masyarakat dan kebudayaan orang lain.
Kemudian yang kelima adalah primordialisme, adalah pandangan yang dimiliki seseorang dan dibawa sejak kecil. Dan ini sikap-sikap yang harus dihindari. Ya, dihindari. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan perpecahan. Berikutnya, di sini ada contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku dan budaya di tengah masyarakat. Kalau yang di awal tadi yaitu pada umumnya, dan yang terakhir ini adalah pada khususnya yaitu di tengah masyarakat. Nah, yang pertama adalah tidak membedakan tiap-tiap suku yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak merendahkan tradisi yang tumbuh dalam masyarakat daerah lain. Yang ketiga, mendukung kegiatan masyarakat meskipun memiliki budaya yang berbeda. Yang keempat, membiarkan orang lain menjalankan ibadah sesuai keyakinan yang dianut. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan gotong royong di masyarakat tanpa melihat keragaman yang hidup dalam masyarakat. Nah, ini materi kita untuk pembelajaran PPKN. Ya, anak-anak ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pembelajaran IPS. Nah, pada pembelajaran IPS ini kita akan membahas, belajar bersama tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, di mana sumber daya alam itu sendiri adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik itu sumber daya yang berupa bahan tambang ataupun non-tambang, atau sumber daya alam hayati, atau sumber daya alam hewani atau non-hayati. Ya, anak-anak ya. Oke, berikutnya. Nah, contoh dari sumber daya alam. Yang pertama adalah udara, air, tanah, sinar matahari, flora dan fauna, dan yang terakhir adalah tambang. Oke, kita akan membahas satu persatu dari contoh sumber daya alam. Yang pertama adalah udara. Udara kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, maka dari itu kita perlu menjaga udara agar tetap berkualitas. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara menghindari atau dengan cara menanam berbagai macam pohon. Udara yang berkualitas di sini adalah udara yang bersih, terhindar dari pencemaran. Supaya tidak ada pencemaran, maka kita lakukan dengan cara bisa menanam beberapa pohon atau mungkin melakukan reboisasi ya. Atau mungkin yang sekarang lagi marak di kalangan ibu-ibu, ya, menanam tanaman hias. Nah, tanaman hias yang ada di rumah kalian itu bisa menghasilkan oksigen yang berkualitas. Ya. Bisa menghasilkan oksigen yang berkualitas, yang berguna bagi kita semua. Yang berikutnya adalah air. Air kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik itu minum, mandi, memasak, dan mencuci. Air dapat kita temukan di permukaan dan di dalam bumi. Air yang di permukaan bumi misalnya berupa sungai, danau, rawa, dan laut. Nah, sedangkan yang ada di dalam bumi seringkali kita sebut dengan air tanah. Dan air ini, biasanya sekarang ini semakin canggihnya teknologi, air juga bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Ya, anak-anak ya. Berikutnya adalah tanah. Tanah berasal dari batuan yang melapuk.
Ada tanah subur, ada tanah tidak subur. Tanah subur kita gunakan untuk kegiatan bercocok tanam, ya, menanam berbagai jenis tanaman. Sedangkan tanah yang tidak subur biasanya digunakan untuk membangun permukiman, membangun pertokoan, dan pabrik. Oke, berikutnya, sinar matahari. Nah, sinar matahari ini merupakan sumber energi yang paling besar. Sinar matahari dapat kita gunakan untuk mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Nah, bukan hanya itu saja. Energi dari matahari dapat juga digunakan sebagai sumber listrik, yaitu dengan bantuan alat yang namanya, apa namanya? Iya, betul sekali, panel surya atau sel surya. Kemudian berikutnya adalah flora dan fauna. Flora itu artinya tumbuhan dan fauna itu artinya adalah hewan. Dan di sini flora dan fauna merupakan sumber makanan bagi manusia. Flora dan fauna dapat dibudidayakan manusia dan untuk diambil hasilnya. Kalau tumbuhan ya mungkin dengan pertanian. Kalau hewan atau fauna dengan cara peternakan atau perikanan. Anak-anak ya. Berikutnya adalah tambang. Nah, secara umum tambang ini dibedakan menjadi dua, yaitu tambang logam dan tambang non-logam. Bahan tambang logam misalnya ada besi, tembaga, emas, timah, dan perak. Sedangkan bahan tambang non-logam misalnya adalah batu bara, batu gamping, dan pasir. Dan dari masing-masing bahan tambang ini digunakan pada kegiatan industri sesuai dengan jenisnya. Kalau misalnya emas, berarti untuk perhiasan. Ya, perak bisa untuk perhiasan. Besi bisa untuk industri bangunan. Ya kan? Batu bara mungkin untuk bahan bakar dan masih banyak yang lain. Berikutnya adalah sumber daya alam dapat ditemukan di mana saja. Dan di sini Ibu ambil contoh adalah dapat ditemukan di sungai. Dan sumber daya alam yang ada di sungai, itu ada apa saja? Nah, di sini ada air. Air itu sendiri kita temukan di sungai. Ada ikan, ada batu kali, dan ada pasir. Hutan. Nah, hutan juga merupakan sumber daya alam berupa flora dan fauna. Daerah yang curah hujannya tinggi dapat ditemukan sumber daya alam berupa hutan lebat. Sedangkan di daerah yang curah hujannya rendah dijumpai sumber daya alam berupa padang rumput. Keberadaan sumber daya alam dipengaruhi oleh iklim dan otomatis sumber daya alam di masing-masing daerah ini berbeda-beda karena iklimnya juga berbeda-beda. Sebagai sumber energi, nah ini adalah contoh sumber daya alam. Nah, contoh sumber daya alam yaitu yang pertama adalah sebagai sumber energi. Nah, sebagai sumber energi, sumber daya alam ini dimanfaatkan sebagai sumber energi, biasanya dalam bentuk minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, selain minyak bumi, energi matahari juga sering dimanfaatkan untuk menjadi salah satu sumber energi dan bahan bakar. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Sumber daya alam dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan minyak bumi dan energi matahari. Dengan demikian,
energi listrik dapat memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga, pemerataan penggunaan listrik. Jadi bukan hanya yang ada di perkotaan, tetapi di pedesaan sekarang juga menggunakan energi listrik. Dan di daerah-daerah terpencil, bisa di dataran tinggi, juga menggunakan listrik sekarang. Bisa diperoleh dari air, ya, dari sumber daya air yang diolah menjadi energi listrik, ataupun dari energi matahari. Oke, berikutnya adalah sebagai kebutuhan makan bagi manusia. Sumber daya alam berupa tumbuhan dan hewan sering dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Nah, kalau tumbuhan ya berarti untuk sayuran. Dan kalau hewan ya berarti untuk lauk, ya, nabati dan hewani. Biasanya sumber daya alam bentuk hewan ini diambil daging. Kalau tumbuhan diambil daunnya atau buahnya. Ya. Berikutnya, sebagai kebutuhan tempat tinggal. Pohon merupakan sumber daya alam yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Nah, mengapa pohon? Nah, karena pohon ini dimanfaatkan kayunya, khususnya pohon yang berkualitas kayu yang bagus, ya, dengan kualitas kayu yang bagus dan kuat. Biasanya digunakan untuk pembangunan, untuk pembuatan rumah. Kayu digunakan untuk bahan bangunan, seperti yang tadi Ibu sampaikan. Pembuatan rumah biasanya menggunakan sumber daya alam kayu. Nah, sedangkan gedung-gedung yang bertingkat atau gedung-gedung perkantoran menggunakan sumber daya alam dari mineral, yaitu besi. Nah, bukan lagi kayu, tetapi mereka menggunakan besi untuk gedung-gedung yang bertingkat. Oke, berikutnya adalah penghasil oksigen. Nah, seperti yang Ibu tadi sampaikan, nah, penghasil oksigen, bahwa kita tidak bisa lepas dari yang namanya udara. Pepohonan dan tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting. Nah, mengapa dikatakan penting? Karena pepohonan dan tumbuhan mampu menyediakan oksigen yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi, tidak ada salahnya mama-mama kalian menanam tanaman hias yang ada di rumah. Karena itu banyak manfaatnya, yaitu menyumbangkan oksigen, ya, menyumbangkan oksigen yang berkualitas yang ada di rumah kalian. Nah, berikutnya adalah sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan. Yang pastinya dari masing-masing daerah ini berbeda-beda, tergantung pada sumber daya alam yang dihasilkan dari masing-masing daerah. Nah, Ibu ambil contohnya, yaitu pekerja tambang dan nelayan. Pekerja tambang bergantung pada sumber daya alam, yaitu berupa tambang, batu bara, pasir, kemudian batu kali. Nah, otomatis mereka sebagai pegawai tambang menggali bahan tambang yang ada di daerahnya. Dan ini berbeda-beda. Kalau batu bara berarti yang digali adalah batu bara. Pekerja pabrik tambang batu bara. Sedangkan nelayan bergantung pada sumber daya alam kelautan, ya, perikanan, kelautan. Bisa itu kerang, bisa itu ikan, atau mungkin mutiara, dan masih banyak yang lain. Ya, anak-anak ya. Nah, ini tadi adalah materi kita untuk tema 6, subtema 2, bagian PPKN dan IPS. Anak-anak, Ibu menyampaikan materi ini harapannya adalah membantu belajar kalian di rumah. Dan yang terpenting lagi adalah semangat belajar. Tidak boleh berputus asa. Harus tetap semangat belajar. Dan Ibu akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Berkat dalam, salam sehat dari kami.